Limit fungsi terdiri dari dua bentuk, yaitu tentu dan tak tentu. Limit tentu yaitu ketika nilai X disubstitusi, maka menghasilkan bilangan. Sedangkan limit tak tentu yaitu ketika nilai X disubstitusi menghasilkan 0/0, tahingga per tahingga, tahingga plus tahingga atau tahingga minus tahingga. Ketika ditemukan hasil seperti tiga bentuk berikut, maka metode yang digunakan bukan metode substitusi, melainkan ada metode lainnya yang akan dibahas di contoh-contoh soal berikut. Contoh soal pertama, kita harus mensubstitusikan nilai X menuju 3 ke persamaan ini. Jadi diubah ya. 3 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 9 dikurangi 2 per 5 sama dengan 27 per 2 dikurangi 5 sama dengan 25 per 5. Maka hasil yang didapatkan adalah 5. Sama, untuk soal yang kedua juga kita harus mensubstitusikan nilai X menuju 5 ke persamaan ini. Sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 11 per 2 dikali 5 sama dengan akar 25 ditambah 11 per 10 sama dengan akar 36 per 10. Akar 36 sama dengan 6 per 10. Bisa disederhanakan menjadi 3 per 5. Ini cara yang digunakan untuk kedua soal berikut adalah metode substitusi. Selanjutnya ada contoh soal yang ketika menggunakan metode substitusi, maka hasilnya adalah 0/0 yang merupakan limitan tentu. Maka metode yang harus kita lakukan itu adalah metode pemfaktoran. Caranya adalah kita faktorkan terlebih dahulu ya. Ini limit X menuju 3 difaktorkan menjadi X dikurangi 3 X ditambah 1. Di bawah juga menjadi X dikurangi 3 X ditambah 3. Nah, bisa dilihat ya. Di sini bisa kita sederhanakan dengan cara dicoret. Ini dan yang ini. Sehingga yang tersisa adalah X ditambah 1 per X ditambah 3. Baru kita substitusikan nilai X-nya ke sini. Berarti 3 ditambah 1 per 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 4 per 6. Bisa disederhanakan menjadi 2 per 3. Nah, jadi untuk soal yang ini itu menggunakan metode pemfaktoran untuk menemukan hasilnya. Untuk contoh soal berikutnya, ketika kita menggunakan metode substitusi, maka hasil yang ditemukan juga 0/0 yang merupakan limit tak tentu, sehingga kita harus mengalihkan akar sekawan. Caranya seperti ini. Kita tulis kembali soalnya. 4 dikurangi X kuadrat per 3 dikurangi akar X kuadrat ditambah 5. Nah, kita kalikan akarnya ke atas. Ini asalnya negatif menjadi positif. 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5 per 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5. Hasilnya limit X menuju 2. Kita tulis ulang ya. 4
dikurangi X kuadrat 3 ditambah X kuadrat ditambah 5 per ketika akar dikali akar, maka akarnya akan hilang menjadi 9 dikurangi X kuadrat ditambah 5. Lanjut lagi, limit X menuju 2 4 dikurangi X kuadrat 3 ditambah X kuadrat ditambah 5 per 4 dikurangi X kuadrat. Di sini bisa kita sederhanakan, bisa kita coret 4 dikurangi X kuadrat, ini juga dicoret 4 dikurangi X kuadrat. Maka yang tersisa adalah limit X menuju 2 3 ditambah akar X kuadrat tambah 5. Baru kita substitusikan nilai X ini menjadi 3 ditambah akar 2 kuadrat ditambah 5 sama dengan 3 ditambah akar 9. Maka hasil yang ditemukan adalah 6. Nah, jadi ini adalah cara yang kedua dengan mengalihkan akar sekawan. Maka ditemukan hasilnya adalah 6. Contoh soal terakhir adalah contoh soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kita kerjakan ya. Pertanyaan pertama, berapakah baju yang dapat diproduksi dalam 9 hari? Menggunakan formula yang ada di soal. Berarti A sama dengan limit X menuju 9, karena ini diproduksi dalam 9 hari. Masukkan formulanya, X kuadrat ditambah 4 per X min 4. Kita masukkan nilai X menuju 9-nya menjadi 9 kuadrat ditambah 4 per 9 dikurangi 4. 9 kuadrat sama dengan 81 ditambah 4 per 9 dikurangi 4 sama dengan 5. 81 ditambah 4 sama dengan 85 per 5. Maka hasilnya adalah 17. Jadi produksi maksimal baju dalam 9 hari adalah 17 potong. Selanjutnya adalah pertanyaan B. Berapakah penghasilan maksimal dalam 9 hari ketika setiap baju berharga 135.000? Maka tinggal kita kalikan jumlah produksi baju dikalikan harga baju per potong dikalikan 135.000. Maka hasilnya adalah 2.295.000 Rp. Nah, jadi seperti itu ya.